Siang itu Kim Woo Jin pergi ke sebuah gedung untuk melakukan pertemuan. Moderator mulai menjelaskan tentang dungeon yang akan mereka masuki. Detail mengenai dungeon itu, berisi informasi tentang level dan syarat penyelesaian. Seperti informasi sebelumnya, dungeon itu memiliki satu lantai dengan tingkat kesulitan level A+. Dan syarat penyelesaiannya adalah, menghabisi 1000 monster, dan mengalahkan Orc Champion sebagai boss dungeon. Kim Woo Jin teringat masa ketika melakukan penyerbuan di dungeon itu. Seingatnya ada sekitar 70 player yang bergabung dalam penyerbuan itu. Dan setidaknya setengah dari mereka dihabisi. Kini hanya pemain terbaik dari guild yang bisa bergabung. Jika mempertimbangkan hal ini seharusnya kurang dari setengah dari para peserta akan tewas. Tapi Kim Woo Jin juga masih kekurangan informasi. Kemungkinan juga adanya player killing, mengingat drop item dari dungeon ini cukup langka. Item tertinggi dari dungeon yang akan diserbu ini adalah Taring Raja Orc. Dulunya item ini diberikan kepada Guild Messiah atas kontribusi besar mereka. Alasan pastinya masih belum jelas, tapi hal itu normal untuk guild sekelas Messiah. Atau kemungkinan adanya orang licik di dalam dungeon. Kim Woo Jin pun berjalan keluar dari ruangan itu. Sambil berjalan dia pun berpikir, mungkin Lee Sejun pelaku di balik insiden matinya player di dungeon itu. Meskipun begitu Messiah tidak akan mau mengotori tangan mereka. Bisa saja mereka menyewa mata-mata dan menyusup ke guild lain. Para player pun mulai berjalan memasuki area gerbang dungeon. Pers dan wartawan berbondong mengambil foto para player. Terlihat para anggota dari guild Messiah, Phoenix, Lion dan Skull mulai berjalan mendekati gerbang dungeon. Kim Woo Jin sedikit menyingkir agar perhatian tak tertuju padanya. Dan dalam hati dia berkata pasti akan mendapatkan Taring Raja Orc. Seluruh player kini sudah memasuki area dungeon. Guild Messiah segera mengorganisir anggota mereka. Kapten dari Messiah memberi perintah kepada anggota mereka untuk segera berkumpul di depan. Guild lain yang menyaksikan itu, berpikir bahwa manajemen waktu Messiah memang sangat baik. Namun begitu, ada juga yang mengoceh Messiah tak akan merubah apapun dengan itu. Belum selesai mereka mempersiapkan diri, seekor orc muncul di hadapan para player. Seorang tanker dari Messiah tak menyia-nyiakan waktu dan maju ke depan untuk menghadapi monster itu. Tanker itu memprovokasi sang orc agar menyerangnya. Orc itu pun terpancing dan menghantam dirinya. Namun hantaman itu bisa dengan mudah dihentikan olehnya. Seorang penyihir rekan dari tanker itu, mengucapkan mantra sihir. Monster orc itu dijerat dengan akar oleh si penyihir. Monster yang tak bisa bergerak itu menjadi mangsa empuk untuk tanker Messiah. Tiba-tiba tanah di sekitar player bergetar. Salah seorang player berpikir terjadi gempa. Namun getaran itu bukan disebabkan gempa, tetapi oleh pasukan orc yang menghampiri mereka. Para player segera bersiap melakukan pertempuran.
Di tengah para player yang sedang bertempur, Kim Woo-jin mengawasi dari atas. Sepertinya para player tak ada yang sadar bahwa dia tak ada di medan pertempuran. Dengan begitu Kim Woo-jin bisa mulai melakukan rencananya. Di saat para player lain sedang sibuk bertempur melawan pasukan orc, Kim Woo-jin mulai mencari lokasi orc champion. Para player perlu mengalahkan ribuan pasukan orc, agar nantinya tak ada monster lagi. Baru kemudian mencari lokasi orc champion. Di sisi lain dungeon, terlihat sekumpulan orc sedang menghadap orc champion. Namun di sana seperti terjadi sebuah persidangan. Orc di tengah itu adalah orc yang dihukum karena lari dari pertempuran melawan para player. Ditebaslah kepala orc itu oleh Algojo. Kepala orc pengecut itu terlempar ke arah para orc lain. Orc champion mulai melakukan teriakan perang. Para pasukan orc pun menyambut teriakan orc champion. Pasukan besar itu kemudian berbaris dan berjalan menuju garis depan peperangan. Dari kejauhan, Kim Woo-jin mengawasi pergerakan pasukan itu. Rupanya, Kim Woo-jin mengikuti orc yang lari dari pertempuran. Dari situlah dia mengetahui lokasi orc champion. Kim Woo-jin mengawasi pergerakan orc champion. Monster itu terlihat sangat kuat, berbeda dari bos dungeon sebelumnya. Tetapi orc champion sekarang sendirian. Seluruh pasukan miliknya telah dikerahkan ke medan peperangan. Kim Woo-jin merasa bisa bertarung dengan orc champion saat ini, demi mendapatkan item taring Raja Orc. Sementara itu di sisi lain, para player sedang bertarung melawan pasukan orc. Gelombang pertama sudah dihabisi oleh para player. Kapten dari Mesiah berpikir pasukan utama dari para orc ini, kemungkinan berada di tempat lain. Seorang pengintai dari Mesiah datang, dan melaporkan sesuatu ke kaptennya. Pengintai itu berkata, bahwa ada pasukan orc dalam jumlah besar mendekat ke medan pertempuran. Diperkirakan berjumlah 900 sampai 1000 monster. Mendapati informasi itu, sang kapten memutuskan untuk mengajak para player untuk beristirahat. Dan mempersiapkan peralatan dan kekuatan untuk esok hari. Namun ada beberapa player yang tak setuju dengan kapten dari Mesiah. Mereka berasal dari Guild Lion, mereka berkata Lion bukanlah anjing peliharaan Mesiah, dan Lion akan terus lanjut bertarung. Kapten itu menjelaskan, bahwa mereka akan menghadapi pasukan orc dalam jumlah luar biasa besar. Dan lebih baik berhenti kompetisi sejenak dan bekerja sama, bila tidak maka semua player akan disapu bersih oleh para monster. Tetapi orang-orang dari Guild Leon tak menggubris perkataan kapten dari Mesiah. Dan mengatakan bahwa orang-orang dari Mesiah penakut, meskipun Mesiah sudah pernah masuk dungeon ini. Orang dari Guild Leon pun masuk ke dalam hutan yang lebih jauh. Sementara itu Kapten Mesiah mengajak semua orang yang lain untuk kembali ke camp mereka dan bersiap untuk pertempuran selanjutnya. Sementara itu Kim Woo-jin telah membangkitkan Andit, dan bersiap menghadapi Orc Champion. Sama seperti sebelumnya, Kim Woo-jin mencoba memakai panah beracun untuk mengalahkan monster ini. Dan dua undead miliknya sebagai pengalih. Undead milik Kim Woo-jin dengan serempak, langsung berlari menyerang Orc Champion. Orc Champion pun mengaktifkan item miliknya, Taring Raja Orc. Kini undead milik Kim Woo-jin berhadapan langsung dengan Orc Champion yang sedang memakai item aktif. Dengan kekuatan besarnya, sekaligus tambahan dari item itu membuat undead Kim Woo-jin hancur berkeping-keping, hanya dengan satu hantaman. Kim Woo-jin tercengang dengan kekuatan yang dimiliki oleh Orc Champion. Orc Champion mencoba menghabisi satu undead yang masih tersisa. Meski rekannya sudah hancur, undead milik Kim Woo-jin terus menyerang Orc Champion tanpa rasa takut. Undead itu kembali dihantam dengan pukulan kuat dari Orc Champion. Namun kali ini undead itu bisa lolos dari hantaman mematikan Orc Champion. Dan dia kembali mencoba menyerang kaki Orc Champion. Kim Woo-jin, yang melihat salah satu undead miliknya semudah itu hancur lebur, harus bertindak cepat. Kali ini dia hanya memiliki satu kesempatan,
hanya satu undead yang menjadi umpan. Sementara undead miliknya menjadi pengalih, Kim Woo-jin bisa mencoba untuk menembak Orc Champion dengan panahnya. Dia melesatkan anak panah yang telah dilumuri darah beracun ke arah mata Orc Champion. Orc Champion itu, ternyata mampu menghindari anak panah yang ditembakkan ke arahnya. Monster ini benar-benar berbeda dari bos dungeon lain. Kim Woo-jin tak mengira Orc Champion sehebat ini. Monster itu terkecoh dengan anak panah. Kini undead Kim Woo-jin bisa ke sisi belakang untuk mengincar kakinya. Tapi ternyata, justru pedang milik undead Kim Woo-jin yang hancur lebur. Kulit Orc Champion tak bisa ditembus dengan pedang biasa. Tanpa pertahanan, kini giliran undead milik Kim Woo-jin yang dihantam oleh Orc Champion dengan kapaknya. Rencana Kim Woo-jin kini hancur berkeping-keping bersama dengan kedua undead miliknya. Sekarang, Kim Woo-jin harus bertarung melawan Orc Champion sendirian. Dan dia harus menyusun ulang rencananya. Dengan skill aktif dari Taring Raja Orc, pertempuran tak mungkin bisa dilanjutkan. Dengan MP yang menipis, Kim Woo-jin harus memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Anehnya Orc Champion tak mau mengejar Kim Woo-jin, dan hanya mengabaikan Kim Woo-jin. Orc Champion terlalu malas untuk mengejar musuh satu persatu. Itu menjadi keuntungan bagi Kim Woo-jin, dia bisa mundur kapan saja. Namun dia bertekad untuk mengalahkan Orc Champion di pertarungan selanjutnya. Seseorang melihat Kim Woo-jin berlari di atas pohon. Ternyata orang itu adalah Guild Master dari Lion. Anggota Guild Lion yang lain pun juga melihat Kim Woo-jin. Mereka berpikir mungkin Kim Woo-jin telah menemukan lokasi Orc Champion. Guild Master Lion pun juga belum tahu, dan tidak mau berspekulasi. Yang menjadi tujuan Guild Lion adalah mengamankan item Taring Raja Orc. Tiba-tiba seluruh anggota Guild Lion tersungkur ke tanah. Melihat anggotanya terkapar, Guild Master kaget bukan kepalang. Orang itu berpikir di tempat itu harusnya tidak ada monster selain orc. Namun setelah muncul beberapa pasang mata, dia sadar itu bukanlah ulah dari monster. Sembari ketakutan, Guild Master itu menantang semua yang telah menjatuhkan anggotanya. Tetapi nyatanya, dia sendiri pun juga dihabisi. Sementara itu Kim Woo-jin kembali ke camp para player. Sepertinya tak seorang pun menyadari kembalinya Kim Woo-jin. Tapi suasana di sana cukup aneh, sangat hening untuk sebuah camp. Benar saja, di samping Kim Woo-jin telah banyak makam para player. Kim Woo-jin tak mengira para player yang mati akan sebanyak ini di hari pertama penyerbuan. Ada yang tak beres, seharusnya mereka telah mempersiapkan diri dengan baik. Kim Woo-jin berpikir kemungkinan adanya pertarungan antar player. Para player pun mulai berbicara satu sama lain. Mereka mulai membahas pertempuran sebelumnya. Dan pembahasan mengenai Guild Lion pun mencuat. Kabarnya Guild Lion mengalami kerugian sangat banyak. Parti terpisah yang masuk ke dalam hutan untuk mengintai Orc Champion pun hilang. Dan bukan satu atau dua orang, melainkan seluruhnya. Seorang player menduga, bisa saja mereka disergap oleh monster. Dengan fakta bahwa orc adalah monster yang rakus, bisa saja tubuh mereka dimakan oleh monster. Para player pun mulai sepakat untuk tak pergi sendirian, mereka berpikir ada keanehan di sini. Jika ini disebabkan oleh monster, harusnya ada korban mati dan terluka parah. Tapi di kasus ini tak seorang pun kembali. Para player berharap ada member Guild Lion yang masih selamat. Karena harusnya mereka tahu bahwa nyawa lebih utama daripada mendapat item. Kim Woo-jin hanya terdiam dan tak mau bergabung dengan percakapan mereka. Dia berpikir memang itulah kenyataan pertempuran di dalam dungeon level A+. Namun jumlah party yang mati dalam sehari, sudah terlalu banyak. Kim Woo-jin berpikir ada yang tak beres, rencananya akan gagal jika para player ini melemah. Pasukan utama monster mulai bergerak ke arah para player. Dan para player mulai bergeming melihat jumlah para monster itu.
Orc dengan jumlah luar biasa memasuki area pertempuran. Para player dan kawanan monster memulai pertempuran. Di tempat lain Kim Woo-jin telah bersiap menghampiri Orc Champion. Dia masih tak tahu cara melukai Orc Champion. Sedangkan di inventorinya hanya ada item-item kecil. Sebelumnya, pasukan Andit dan pedangnya hancur lebur oleh serangan Orc Champion. Di situ Kim Woo-jin mendapat sebuah ide, bukankah Andit miliknya bisa memakai panah? Kim Woo-jin kini menghampiri Orc Champion. Hari ini pun Orc Champion terlihat santai seperti biasa. Melihat 3 serangga pengganggu, Orc Champion kemudian mengaktifkan item taring Raja Orc. Monster itu kemudian bangkit dan menerjang ke arah Kim Woo-jin. Sebelum menghantam Kim Woo-jin, monster itu menyadari ada anak panah yang mengarah ke matanya. Di tepis anak panah itu menggunakan kapak besarnya. Kali ini Undead Kim Woo-jin bukan menggunakan pedang, melainkan panah. Orc Champion menghantam batu dengan kapaknya dan mengarah ke Undead itu. Undead Kim Woo-jin berlari menghindari hantaman batu itu. Sembari berlari, kedua Undead itu terus menembakkan panah ke arah Orc Champion. Orc Champion benar-benar sibuk menangkis serangan kecil dari kedua Undead itu. Memakai panah, Undead Kim Woo-jin menjadi sangat merepotkan bagi Orc Champion. Dengan begitu, rencana Kim Woo-jin kali ini mulai berjalan dengan baik. Dari atas, Kim Woo-jin menerjang Orc Champion. Tujuannya adalah memutus kalung taring Raja Orc yang dipakai Orc Champion. Dengan sekali tebas, tali dari taring itu terputus. Taring itu lalu jatuh ke tangan Kim Woo-jin. Dengan hilangnya item taring Raja Orc, level kekuatan, serangan, dan pertahanan dari Orc Champion kini melemah. Monster itu benar-benar marah dan menghantam Kim Woo-jin, tetapi Kim Woo-jin dengan mudah menghindar. Kemudian 2 anak panah menancap ke kaki Orc Champion. Racun darah milik Kim Woo-jin kini mulai masuk ke badannya. Kim Woo-jin kini telah mendapatkan taring Raja Orc, dan Orc Champion terkena racun darahnya. Sekarang keadaan mulai berbalik. Dengan itu hanya satu hal yang diperlukan Kim Woo-jin, yaitu senjata yang cukup kuat untuk menebas kepala Orc Champion. Kim Woo-jin pun mulai melumuri pedangnya dengan darah beracun miliknya. Orc Champion mulai menyerang Undead lagi, salah satu Undead melompat dan melepaskan anak panah. Anak panah itu bisa ditangkis dengan kapaknya, tetapi Undead lain berhasil menancapkan panah ke perut Orc Champion. Dari samping, Kim Woo-jin menerjang ke arah Orc Champion. Monster itu menyadari pergerakan Kim Woo-jin, dan coba menghantamnya dengan kapak. Kim Woo-jin dengan susah payah, mampu menghindari serangan kuat itu. Dia pun berputar, dan menusuk tangan Orc Champion dengan pedangnya. Darah beracun milik Kim Woo-jin, kini semakin menyebar di tubuh Orc Champion. Orc Champion mencoba menghantam Kim Woo-jin dengan kapaknya. Kapak besar itu terlepas dari tangan Orc Champion, dan terlempar ke arah Undead Kim Woo-jin. Namun, Undead Kim Woo-jin ternyata mampu menangkap kapak yang terlempar ke arahnya. Setelah mendapat kapak besar, busur panahnya kini dibuang. Sekarang, Kim Woo-jin telah mendapat senjata yang cukup kuat untuk menebas kepala Orc Champion. Di sisi lain hutan terlihat seorang pengintai, dia mendengar suara dari Orc Champion. Pengintai itu sadar, suara itu bukanlah berasal dari monster biasa. Dia berpikir, mungkin seseorang sedang bertarung melawan Orc Champion, dan memutuskan untuk segera mencari asal suara itu. Pengintai itu melihat Orc Champion sedang bertarung dengan 2 Undead, dan seorang player. Dia tak merasakan adanya player lain. Pengintai itu terkejut, melihat satu orang mampu bertarung melawan Orc Champion sendirian.
Pengintai itu segera kembali, untuk melaporkan apa yang dia lihat ke guildnya. Namun pergerakannya membuat beberapa batu terjatuh, dan membuat Kim Woo-jin menyadari pengintai itu. Di tengah perjalanan, sebuah anak panah menusuk bahu pengintai itu. Dia pun jatuh tersungkur ke tanah. Pengintai itu mencari-cari di sekitar, siapakah orang yang telah menyerangnya. Dia berpikir, Kim Woo-jin lah yang mencoba membungkam mulutnya, agar informasi Orc Champion tak bocor. Seseorang menggunakan sihir teleportasi, muncul di hadapan pengintai itu. Ternyata, itu adalah seseorang yang berasal dari Guild School. Tanpa belas kasihan, player dari Guild School menghabisi pengintai itu. Pengintai itu kini telah mati, tanpa bisa melapor apa yang telah dia lihat ke guildnya.